Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Oke, senang sekali ya. Hari ini guru bisa mengajar lewat Zoom lagi. Setelah kemarin kita hampir 1 bulan lebih di pending dulu karena ada sebab ini dan itu, dan juga berbagai macam kendala ya, mulai dari internetnya kurang baik jaringannya, dan juga masalah teknis seperti handphone dari siswanya juga dipakai oleh orang tua untuk bekerja. Makanya Pak Guru kemarin pikir lagi, ya udahlah kita bukan di stop anak-anak ya, tapi ditunda dulu. Cuman kemarin ada yang kita Zoom lagi orang tua kalian, maka hari ini ngedadak ini sebenarnya anak-anak ya. Ya udahlah. Nggak tahu guru ngejelas ngomong nggak ada sinyal. Supaya suaranya jelas anak-anak, tolong headsetnya dibuka dulu aja. Iya tadi nggak ada sinyal. Itu yang memakai headset, ya, headsetnya dibuka dulu. Biasanya dari headset itu suka berisik anak-anak ya. Kalian dengarkan saja dulu penjelasannya lewat phone-nya, headsetnya dicopot dulu. Sebenarnya Zoom ini anak-anak lebih enak kalau kalian menggunakan laptop ya. Jadi tidak menggunakan Android. Layarnya lebih jelas ya. Yang kedua, audionya juga lebih keras suaranya ya, ketimbang kita menggunakan cellphone kalian ini. Terus kalau menggunakan laptop lebih aktif ya, jadi layarnya itu kelihatan teman-temannya ya, langsung siapa aja yang lagi online ya. Coba Pak Guru absen dulu. Yang ada bilang hadir, kenapa ya? Ini kebetulan baru 11 orang. Mudah-mudahan yang lainnya bisa menyusul ya. Apa-apa kita santai aja, tidak bisa terlalu tegang karena memang ini kita baru mulai lagi. Baik, coba Akmal, hadir nggak Akmal? Akmal, halo. Halo, Akmal, kedengaran suara Pak Guru Akmal? Nanti siapa yang menjahin? Pak Andini, kedengaran suara Pak Guru Andini? Kedengaran. Oke, pinter. Ini Galaxy J5 Prime belum ada namanya ini anak-anak. Siapa namanya ini? J5 Prime. Dimas. Siapa nak? Dimas. Dimas. Oke, nanti sama mamanya diganti ya namanya ya, bukan ini ya. Selanjutnya Ryan Fahmi. Kedengaran suara Pak Guru Ryan? Buluk. Halo Ryan. Oke, kayaknya masih sedikit gangguan. Lanjut ke Alfa. Mana Alfa? Alfa. Kedengaran suara Pak Guru Alfa? Oke, lewat lagi. Kaila, mana Kaila? Oke, pintar Kaila. Mana Kaila? Kalau nggak ya. Lanjut ke mana ini? Keisha Aulia. Oke, pintar Keisha. Ajmi, kedengeran nggak Ajmi?
Halo Azmi. Hari ini mah pokoknya sampai aku video. Loading ya. Febri mana Febri? Kedengeran Febri? Halo Febri. Oke, masih. Isma. Siapa ini Renisma, Nana? Sabta. Oh, Sabta. Ini pakai handphone mama ya? Baik, Sabta ya. Ada susu enggak? Siapa nih? Ryan Fahmi gimana? Sudah bisa kedengaran Ryan Fahmi suara Pak Guru? Oke, pintar. Baik, anak-anak tolong perlihatkan di depan layar. Buku paketnya keluarkan. Kalau sudah, artinya kalian sudah bisa mendengar suara Pak Guru tadi ya. Pak Guru sudah meminta kalian untuk mempersiapkan buku paketnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penafsiran hasil operasi hitung bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Ya. Silakan buka buku paketnya halaman 18, anak-anak. 18. Sudah, Nana, Pak. Sudah? Oke. Orang membacakan ya, yang jaringannya kuat, yang tidak putus-putus nanti. Coba Andini, kedengaran suara Pak Guru Andini? Kedengaran. Anunya ini. Lalu ini. Yang lain tolong diam dulu ya. Andini tolong bacakan Kita di BTN. dari judulnya sampai dengan bagian A. Andini baca. Yang keras ya. Info Pak dari C. Ya dari C, ayo baca anak-anak ya. Andini ya, Andini baca. Bukan mata. Supaya sebentar Pak Guru yang lain di mute dulu. Pak dari yang mana? Yang judulnya penafsiran hasil operasi hitung. Itu ayo coba. Ompong. Judulnya penafsiran hasil operasi hitung bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Satu pembulatan kesatuan, puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Satu jika angka persepuluhan di belakang koma kurang dari 5, 1, 2, 3, 4. Bilangan dibulatkan ke bawah dihilangkan. Contohnya 2,3,2 dibulatkan menjadi 3, 15,3 dibulatkan menjadi 15, 1, 2, 3,4 dibulatkan menjadi 1, 2, 3. Oke, cukup Andini. Pause dulu. Sebentar Andini. Halo. Persepuluhan di Oke, sebentar ya. Jadi, sebentar Andini lanjut lagi ya. Dengarkan. Apa sih anak-anak bilangan cacah itu apa sih? Coba. Andini tahu nggak bilangan cacah apa? nggak tahu. Nggak tahu ya. Pak, bilangan yang dicacah-cacah gitu ya. Oke. Anak-anak, mohon maaf ya, ini Pak Guru sebenarnya agak sekali kalau boleh bilang, pengen ngajar secara langsung di depan kalian gitu. Nah, karena setiap hari harus ngirim tugas lewat WA, lewat Google Form dan lain-lain, kayaknya nggak enak banget gitu ya ngajar seperti itu. Tapi ya karena kondisi kita seperti ini ya mau nggak mau lah harus
Jadi bilangan cacah itu anak-anak bilangan yang dimulai dari angka 0 seterusnya ya. Jangan sampai ada bilangan negatif, itu bilangan cacah. Jadi mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu namanya bilangan cacah ya. Nah, di sini kita akan membulatkan bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Jadi tidak ada koma-koma lagi di belakangnya. Ya. Ada 3 yang harus kalian perhatikan pembulatannya, yaitu kesatuan, kepuluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Maksudnya apa? Tadi Andini sudah membacakan yang poin A, ya, pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Ada aturannya, ya. Yang pertama, jika angka persepuluhan di belakang koma kurang dari 5, berarti berapa aja tuh? 1, 2, 3, dan 4, ya. Maka akan dibulatkannya ke bawah, ya. Kemarin kan kalian sudah belajar pecahan desimal, ya, pecahan yang ada koma-komanya itu ya, Nana ya. Nah, contoh misalkan sekarang 3,2 kita dibulatkan menjadi berapa? Apakah menjadi 3 atau menjadi 4? Jadi berapa kira-kira? Kita dibulatkan menjadi 3 ya. Angka 3,2 itu dibulatkan menjadi 3. Kenapa? Karena komanya itu 2. 2 kan kurang dari 5. Ya, maka dibulatkannya ke bawah. Jangan ke atas. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Coba Andini baca lagi. Yang poin kedua. Halo Andini. Kedua, jika angka persepuluh di belakang kosongan atau lebih besar dari 5, 5,6, 7,8, 9 bilangan dibulatkan ke atas. Contohnya 22,5 dibulatkan jadi 23. 51 dibulatkan menjadi 256,9 dibulatkan menjadi 7. Oke, cukup Andini. Oke, tadi aturan yang pertama, jika komanya ya kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Nah. Halo anak-anak, tolong diam dulu. Nah. Sedangkan di poin kedua, jika komanya itu lebih atau sama dengan 5, dibulatkannya ke atas. Nah, contohnya tadi 22,5 dibulatkan menjadi 23, ya. Kenapa Pak jadi 23? Karena komanya 5. Ya. Terus 51,6 kalian bulatkan menjadi 52. Karena komanya 6. Ingat, masih di atas 5 ya, dan sama dengan 5 ya. Dan yang terakhir yang angka ratusan 256,9 kalian bulatkan menjadi 257. Paham nggak anak-anak? Sampai di sini paham nggak? Halo? Paham ya? Oke, ini basicnya kalian pembulatan di sini. Ya, nanti soal-soalnya akan variatif anak-anak ya. Jadi dasarnya dulu kalian pahami ya. Jika komanya kurang dari 5, contohnya koma 1, koma 2, koma 3, koma 4, dibulatkannya ke bawah. Jika komanya lebih atau sama dengan 5, misalkan koma 5, koma 6, koma 7, koma 8, koma 9, kalian bulatkan ke atas. 2,1 berarti 2 dibulatkan ya. 2,7 dibulatkan ke atas menjadi 3. Paham anak-anak ya? Halo? Paham, oke. Sekarang kita lanjutkan, coba dibaca oleh Kesya. Kesya, jelas ke suaranya Kesya? Halo? Ya.
Saya coba baca bagian B. Bulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Jika angka pada satuan kurang dari 5, 1, 2, 3, 4, bilangan dibulatkan ke bawah, dihilangkan. Contohnya, 34 dibulatkan menjadi 30. Jika angka pada satuan sama atau lebih dari 5, 6, 7, 8, 9, bilangan dibulatkan ke atas. Contohnya, 78 dibulatkan menjadi 80. Oke, pinter ya. Kesya bacanya sudah Terus, lancar. Pak. Sebentar, pause dulu ya, Nana ya. Perhatikan. Tadi kita membulatkan kesatuan, Nana ya. Misalkan 2,1 jadi 3. Itu kan masih satuan, Nana. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu masih satuan. Sekarang bagaimana, Pak, kalau dibulatkan puluhan? Bulatannya lebih besar. Contoh misalkan begini. Oke, ternyata udah mau 40 menit. Anak-anak nanti kita join lagi ya, nggak apa-apa ya. Nanti sebentar lah. Oke, anak-anak halo. Masih dengar suara Pak Guru, anak-anak halo? Masih? Oke, dengarkan ya. Jika masih aturannya hampir sama ya. Jika pada satuan kurang dari 5, 1, 2, 3, 4, contoh ya, bilangan dibulatkan ke bawah, bukan dihilangkan, tapi dibulatkan ke bawah. Contoh, 34. Tuh. 34 dibulatkan bukan jadi 35, bukan kayak gitu, tapi dibulatkan menjadi 30. Karena satuannya 4 di situ. Oh. Paham nggak? 34 bukan 34 ya, tapi 34 kalian bulatkan karena satuannya di situ. Dimas, tolong jangan berisik. Ya. Bedanya kayak kau loh. 34 dibulatkan menjadi 30. Ya, paham ya? Jangan dibulatkan menjadi 35 atau 40, jangan. Karena satuannya 4. 30 dan 4. 4-nya itu yang kita jadikan acuannya, Nana ya. Karena dia masih di bawah 5. Sedangkan, poin yang kedua, jika angka pada satuan sama atau lebih dari 5. Tadi kan aturannya juga sama ya, yang dari satuan. Contohnya 5, 6, 7, 8, 9. Maka dibulatkan ke atas. Misalkan angka 78. Kalian bulatkan menjadi 80. Jangan dibulatkan menjadi 75. Salah ya, karena itu aturannya di sana satuannya sudah lebih dari 5. Ya. Sampai poin kedua, paham anak-anak? Atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Masih jelas suara Pak Guru kedengaran? C. Sekarang poin bagian C. Siapa yang mau baca? Sabta, kedengaran suara Pak Guru Sabta? Coba Sabta baca bagian C. Ayo baca bagian C, Sabta. Pembulatan bilangan satuan terdekat. 1 jika angka puluhan misalkan koma kurang dari 5, 1, 3, 4, bilangan dibulatkan ke bawah, dihilangkan. 3,2 dibulatkan menjadi 3, 15,3 dibulatkan menjadi 15. Sabta, ayo bagian C, Sabta bacanya bagian C, bukan A, yang bagian C. Ayo ulang lagi. Halo Sabta. Kamu nggak ada. Bilangan ke ratusan terdekat. Bodoh. Ayo Sabta. Bilangan ratusan terdekat. Jika angka pada puluhan kurang dari 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah, dihilangkan.
1, 2, 3 dibulatkan menjadi 100. Oke, pintar. Terus yang bagian duanya? Jika angka pada puluhan atau lebih dari 5, 6, 7, 8, 9 bilangan dibulatkan ke atas. 256 dibulatkan menjadi 300. Oke, pintar ya. Bacanya sudah lancar sekali, Sabta hebat ya. Perhatikan. Tadi kita sudah membulatkan dari satuan. 3,1 jadi 3. Terus juga kita membulatkan dari puluhan. 34 jadi 30 atau 36 jadi 40. Nah, bagaimana Pak kalau ratusan? Sama saja aturannya ya. Di sana yang pertama, jika angka puluhannya, ingat tadi ratusan, tadi satuan ya. Sekarang jika angka puluhannya kurang dari 5. Contohnya 1, 2, 3, 4 tadi ya. Bilangan dibulatkan ke bawah. Nah, misalkan 123. Bukan 3-nya loh anak-anak, tapi 23-nya ya. Kalian yang harus tahunya itu ya. Maka dibulatkan menjadi 100. Bukan 120, bukan, tapi 100. Ya. Karena ini kita bicarakan tentang pembulatan ratusan ya. Terus poin yang kedua, karena jika angkanya lebih atau sama dengan 5, maka dibulatkannya misal di buku kalian 256 kalian bulatkan menjadi 300. Bukan 200. Bukan kayak gitu ya, tapi karena ini ratusan dibulatkan menjadi Oke. Paham anak-anak? Paham? Oke, pintar. Ya, kita lanjut lagi yang terakhir poin D. Coba dibaca oleh Dimas. Mana Dimas? Dimas, poin D coba baca. Oh, Dimas, kedengaran suara Pak Guru, Dimas? Halo. Ayo cepat nah sebelum keputus ini. Kalau di Kayaknya Dimas masih belum bisa kedengaran. Kita ke Kaila Salwa. Kaila, halo. Iya lain malah daftar. Kedengaran Kaila Salwa? Kedengaran. Coba baca sama Kaila Salwa bagian D-nya. Bilangan keribuan terdekat. Jika angka pada ratusan kurang dari 5, 1,234 bilangan dibulatkan ke bawah, dihilangkan. Contoh 1, 2, 3, 4 dibulatkan menjadi 1000. Oke. Coba Kaila ulangi lagi, sebentar, ulangi lagi. Itu bukan 1, 2, 3, 4 anak Kaila ya, itu 1234. Ayo ulangi lagi Kaila. Ya. Pembulatan bilangan keribuan terdekat. Jika angka pada kurang dari 5, 1, 2, 3, 4 bilangan dibulatkan ke bawah, dihilangkan. Contoh 1234 dibulatkan menjadi 1000. Oke, poin kedua baca. Jika angka pada ratusan sama atau lebih dari 5, 7, 8, 9 bilangan dibulatkan ke atas. Contoh 2784 dibulatkan menjadi 3000. Oke, bagus ya. Hebat nih. Anak-anak 4C bacanya luar biasa mantap. Ya, udah lancar-lancar, senang Pak Guru ya dengarnya.
Oke, anak-anak, kita ada waktu 1 menit ini ya. Sebelum menjelaskan bagian D, paling nanti Pak Guru pending sebentar, kita lanjut lagi setelah sesi kedua ya. Ini sesi pertama 40 menit sudah selesai. Jangan kemana-mana nah ya. Nanti setelah ini Pak Guru lanjut lagi, kita mulai lagi. Mau di mau di stop dulu karena selesai. Oke. Usahakan cari spotnya yang bagus sinyalnya anak-anak ya. Terus kalau adeknya mau ikutan, tolong di ini dulu mamahnya diasuh dulu biar nggak terlalu berisik, kasihan ya. Kan anak, Pak Guru stop dulu, nanti kita lanjut lagi sebentar ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.